Hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan hanya bagi Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami hari ini, Kamu beri yang terbaik bagimu, karena Engkau sudah memberi yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Siaplah jiwa dan roh kami hanya untuk puji dan sembah Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang dilewatkan oleh Tuhan hari ini, tapi biarlah semuanya kami beroleh lawatan yang daripada Tuhan. Siaplah hati kami untuk puji dan sembah nama-Mu. Agunglah karya-Mu dalam hidup kami selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.
hidup kami. Haleluya, haleluya. Pernah bersembunyi dan berdiam. Kami mau bawa jiwa kami Kau ciptakan tunduk di sebagai persembahan yang menyenangkan hatimu, sebagai persembahan yang menyukakan hatimu. Terimalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Allah yang termulia. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan bahwasanya engkau mempercayai Dia hadir di sini. Oh, nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi.
menyenangkan hatimu selamanya Tuhan. Kami mau ada dalam hadirat-Mu selamanya Yesus. Penuhkan, pulihkan, insafkan, sadarkanlah setiap kami yang ada saat ini. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Mengalirlah di setiap hati kami Tuhan. Mengalirlah Allah Roh Kudus. Nyatakanlah kuasa-Mu lebih lagi di tempat ini. Kau menginsafkan kami dari segala dosa kami Tuhan. Kau menguatkan kami. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di saat pagi hari yang indah ini. Kami boleh merasakan kasih Tuhan menyentuh setiap hati kami. Kami boleh merasakan power Yesus yang kuat di tempat ini. Kuasa Yesus yang dahsyat, yang ajaib bagi tempat ini. Bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi yang ada saat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami merasa dipulihkan, kami merasa dikuatkan oleh kehadiran-Mu. Inilah janji-janji-Mu yang kami akan nikmati ya Tuhan. Bahwa Roh-Mu akan Engkau curahkan bagi setiap orang yang selalu berseru-seru kepadamu. Bagi setiap orang yang menantikan kehadiran-Mu, Kau akan curahkan Tuhan bagi kami. Kami rindu selalu diurapi oleh-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Bangsa di mana kami berada ya Tuhan. Urapi negeri kami, berkati negeri kami. Cinta-Mu buat negeri kami Tuhan selalu nyata. Kasih-Mu bagi negeri Indonesia ini Tuhan. Bagi bangsa Indonesia dari berbagai pulau, suku, agama dan golongan atau ras. Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Turunkanlah hujan pertobatan bagi negeri kami. Arahkan bangsa kami ini, para penduduk bangsa negeri Indonesia ini, arahkan Tuhan kepada keselamatan yang lebih sempurna. Mereka boleh mencari wajah Tuhan, mencari kebenaran yang sejati. Kebenaran Kristus ada bagi bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden kami ya Bapak, sampai jajaran yang terendah yang ada di pedesaan. Berkati urapi Tuhan, agar mereka dapat memerintah dengan baik, seturut dengan kuasa kasih Tuhan dan janji firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa buat negeri Sigotom, negeri di mana kami tinggal Tuhan. Bukan secara kebetulan kami ada di negeri Sigotom ini, tetapi kami ada berdiri di sini Tuhan untuk membela negeri Sigotom ini kepadamu. Negeri Sigotom ini ada dalam pandangan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan. Kau memberkati para penduduk negeri Sigotom ini Tuhan. Biar para penduduk negeri Sigotom ini mau memuji menyembah Engkau di setiap waktu. Biarlah satu penyembahan, satu Kristus, satu keselamatan buat negeri Sigotom, yaitu keselamatan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati tanah-tanah yang digarap oleh masyarakat negeri Sigotom menjadi tanah-tanah yang subur sebagai tempat bertumbuhnya setiap tanaman yang kami tanam di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, negeri Sigotom milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa buat Yerusalem. Berkati Yerusalem Tuhan, berkati para penduduknya. Engkau berkata setiap orang yang berdoa untuk Yerusalem, mereka juga diberkati. Karena itu berkati Tuhan negeri pilihan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan yang sempurna terjadi buat negeri Sigotom. Kami juga tidak lupa berdoa buat Ketua Sinode kami Bapak Ruben Hadi. Kami percaya kasih-Mu melimpah buat Bapak ini ya Tuhan. Urapan-Mu semakin tercurah buat Bapak ini ya Tuhan. Sekalipun sebentar lagi dia akan pensiun sebagai pejabat Sinode, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan berikan yang terbaik lagi ya Tuhan untuk menjadi Ketua Sinode ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Gembala kami yang sudah Engkau kirim untuk melayani-Mu, melayani firman-Mu di negeri Sigotom ini Tuhan. Berkatilah Bapak Gembala kami ini Tuhan. Urapan-Mu mengalir senantiasa ya Tuhan. Engkau semakin menjaga langkah-langkahnya kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan, untuk menaburkan firman-Mu. Firman itu boleh bertumbuh di setiap hati yang mendengarkan, di dalam nama Yesus. Engkau berkati Ibu Gembala kami juga, berikan kesehatan Tuhan dan panjang umur. Ketiga anak hamba-Mu juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau pelihara mereka senantiasa. Engkau berikan mereka ke masa depan yang penuh keberhasilan di dalam nama Yesus. Kasih-Mu melimpah
istimewa buat anak-anak hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Urapi kami semua jemaat-jemaat-Mu. Tidak ada jemaat-Mu yang tertinggal ketika Engkau kelak datang kedua kali. Semua kedapatan setia ya Tuhan, sehingga boleh terangkat ke surga, menyongsong kedatangan-Mu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami akan menikmati kerajaan-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-Mu, gereja GBC Gotham ini Tuhan. Jadikan gereja GBC Gotham ini menjadi Sion yang menjulang tinggi, di mana berbagai orang-orang akan datang ke tempat ini. Engkau akan mengisi setiap kursi-kursi yang kosong di tempat ini Tuhan. Pembangunan gereja-Mu Tuhan, di mana kami berencana dan rindu pembangunan kami akan mulai di tahun ini juga, yaitu pembangunan pembuatan pagar dan pastori. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang kaya raya, yang tidak memiliki kekurangan cara untuk menyediakan setiap dana yang kami perlukan, setiap dana yang kami butuhkan. Kami yakin dan percaya Yesus percukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan tetap memuji memuliakan Engkau kembali di tempat ini. Dengan sorak-sorai kami berikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Haleluya. Silakan dulu kembali saudara kasih nama Tuhan. Haleluya. Semuanya bersukacita hari ini. Ada sukacita di wajah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Raja kita. Kudus bercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bercurah bagi gerejanya, membangkitkan
Tuhan. Haleluya. Kita mau puji Tuhan kembali. Masih buat berdiri? Haleluya. Angkat tangannya. Yes. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Lebih keras lagi katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Makasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Imani pujian ini kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin. Bangkitlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari haleluya. Haleluya. Yesus Raja kalau Yesus Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kita gerejanya. Kita lebih dari tepuk tangan yang keras bagi Allah. Haleluya. Ikuti saya katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Kita lebih dari kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Sama-sama. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Amin. Pujian yang tertinggi hanyalah bagi Raja kami. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari lebih keras lagi katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan untuk kembali nama Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mendengarkan pujian dari WBI. Langsung saja. Persembahan kita kepada Tuhan.
Datanglah Roh Kudus, Kau penuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau sudah curahkan bagi kami. Saatnya Tuhan kami rindu kami dipenuhi dengan Roh. Seluruhnya kami yang hadir hari ini, tidak satu pun di antara kami yang terlewati. Kami boleh menerima pemberian yang terindah yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan bagi kami. Roh Kudus, masuklah dalam setiap hati dan pikiran kami. Berkuasalah atas hidup kami. Karena kami tahu ketika Engkau berkuasa atas hidup kami, maka kami akan memiliki kuasa dan otoritas yang Allah punya. Dan kami boleh mengalahkan segala sesuatu yang ada di hadapan kami. Bahkan tantangan, rintangan yang ada di hadapan kami. Kami boleh mengalahkan setiap apapun tantangan dan rintangan. Karena kami percaya kuasa Allah dari yang maha tinggi itu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, berfirmanlah bagi kami hari ini. Dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini Bapak Saudara? Ini adalah hari yang istimewa bagi orang-orang Israel secara kemanusiaan. Ini adalah hari raya 7 minggu atau juga disebut dengan hari raya ke-50, hari raya Pentakosta. Jadi kalau yang dikatakan hari raya itu biasanya, dan saya tahu pasti orang yang berhari raya itu tidak sedih. Sekalipun ketika mau menyambut hari raya ini dia bersusah payah, sekalipun dalam menyambut hari raya ini dia harus banyak mengeluarkan biaya, tetapi ketika tiba pada hari rayanya mereka bergembira dan bersukacita. Jadi tanda sebagai kita bersukacita hari ini, katakan kepada teman-temanmu, minimal 2 orang, selamat hari raya Pentakosta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya beri judul Roh Kudus menjadikan kita berdampak, yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Karena satu ayat saya mau ajak kita untuk membacanya secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita baca Bapak Ibu Saudara dengan jelas di awal dari pembacaan kita berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus itu memiliki fungsi yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Karena ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita dan dia masuk di dalam kehidupan kita, maka dia akan memberikan kuasa. Katakan kuasa. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki kuasa. Kalau kita nggak merasakan ada kuasa untuk mengalahkan tantangan demi tantangan yang ada di hadapan kita, maka kita perlu untuk berdoa lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Apakah Tuhan sudah penuhkan kita dengan Roh Kudus, atau Roh Kudusnya itu belum masuk di dalam hidup kita? Karena ayat ini dengan jelas berkata, ketika Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, maka Dia akan memberikan kita kuasa. Jadi kalau kita masih kalah,
Pertanyaan yang terbesar yang boleh muncul di dalam hidup kita adalah, apakah Roh Kudus itu ada? Karena Roh Kudus itu satu paket dengan kuasa. Jangan-jangan kita hanya merasa bahwa kita dipenuhi. Jangan-jangan kita hanya menganggap diri kita bahwa kita udah penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang datang di dalam kehidupan kita itu dibuktikan dengan adanya tanda. Apa tandanya? Ada kuasa di dalam hidup kita. Kalau kita gampang kalah, gampang mengeluh, gampang madele, gampang tersakiti, gak mampu keluar dari rasa sakit hati, gak mampu keluar dari rasa ketersinggungan, gak mampu keluar dari ikatan yang membuat kita gak bisa bebas untuk menentukan, kalau hari ini aku harus pergi ke gereja, tetapi karena situasi yang ada di sekitar kita membelenggu kita, dan akhirnya kita kalah dan gak bisa menang untuk bisa datang ke gereja hari ini. Maka pertanyaannya, kenapa kita bisa kalah? Berarti tidak ada kuasa. Kalau tidak ada kuasa, berarti Roh Kudus belum masuk di dalam hidup kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mintalah tiap hari, tiap waktu, tiap saat kita kepenuhan dengan Roh Kudus. Bukan berarti orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus maka dia akan terus dan terus berbahasa roh. Enggak. Bahasa roh itu Alkitab katakan adalah hanya salah satu tanda. Tetapi yang paling dan paling mengerti dan yang paling mengena kepada hidup kita adalah tandanya kita berkuasa. Ada kuasa Bapak Saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa yang dari Roh Kudus itu enggak sama dengan kuasa yang kita buat-buat. Karena kalau kuasa yang dari Roh Kudus itu kuasanya luar biasa. Tapi kalau kuasa yang kita buat-buat, itu justru akan mempermalukan diri kita sendiri. Sok-sok hebat, sok-sok tahu, sok-sok benar, sok-sok kaya. Ini akan mempermalukan diri sendiri Bapak Saudara. Jadi gak ada gunanya yang sok-sok. Molodang tu gereja baroah, molodang rawa baroah. Itu sok Bapak Saudara. Hati-hati, orang yang sok pada ujungnya justru akan mempermalukan dirinya sendiri. Saudara. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan gak usah sok-sok. Makanya tadi malam saya sampaikan kepada anak-anak, gak usah dulu sok tahu, belajar aja dulu. Yang mau dibaptis saya bilang belajar aja dulu. Karena saya mendengar ada banyak di luar sana bilang begini, unang Allah dibaptis, alanya gabi hoan non menanggung dosa. Saya bilang sama anak-anak tadi malam, molodang Allah dibaptis ala gabi malua dosam siak ko gabi bapakmu do omakmu menanggung dosamu. Homa nama anak na paling jahat di Portivion. Berarti dia rela bapak dan mamaknya masuk neraka supaya dia selamat. Kan gitu Bapak Saudara. Enggak ada yang seperti itu. Alkitab enggak bilang seperti itu. Jangan kita langsung berpikir, bah itu ti. Mulu terdidi wanon, berarti gabi au nama menanggung dosaku. Mulu salilingon kan bapakku do omakku do menanggung dosaku. Jadi dia bisa suka-sukanya Bapak Saudara. Dia bisa mencuri, dia bisa berbuat jahat, dia bisa menipu. Etong do gabi dosana tuh bapak na do omak na. Berarti kitalah anak yang paling jahat, menimpakan dosa kepada bapak dan ibu kita. Sementara Pati Palimohon bilang apa? Pasangap pamuma, natorasmu, asa gajang umurmu, ditano na nileon ni debata. Bagaimana kita mempersangap orang tua, malah dosa kita lempar ke dia. Malah kesalahan kita lempar ke dia. Enggak. Alkitab kita catat bahwa sejak lahir pun kita sudah berdosa. Itu Alkitab. Tergantung ketika kita mati waktu anak-anak, apakah dia masuk surga atau tidak. Nggak bisa kita menentukan, Tuhan yang menentukan. Makanya tadi malam saya buat contoh kepada anak-anak. Saya panggil satu orang. Ini nilai matematikanya 5.
nilai bahasa Indonesianya 5, nilai agamanya 5, nilai bahasa Inggrisnya 5. Secara nilai nggak ada yang bisa membuat dia naik kelas. Tetapi anak ini jujur, anak ini baik, anak ini disiplin, anak ini nggak pernah terlambat, anak ini nggak pernah bolos, anak ini terus sekolah. Kira-kira penilaian kepada anak ini jadi apa? Naik loh Bapak Saudara. Padahal secara nilai tadi ujiannya dia semuanya tinggal. Jadi sama kita dengan Tuhan Bapak Saudara. Jadi saya bilang kepada anak-anak kemarin, enggak itu. Jangan sok kita tahu dulu, kita belajar. Lalu kenapa kita harus dibaptis? Kepada kami orang tua juga perlu ini kita Bapak Saudara. Saya malah kemarin membuat satu ilustrasi. Ya, kalau kita berjalan dengan sepeda motor, di depan sana ada polisi, tiba-tiba kita ketakutan, apa yang membuat kita takut? Karena kita dari mana kita tahu salah? Dari mana kita tahu salah? Ada yang bisa jawab dari mana kita tahu salah? Sedia Bang? Sadar? Bisa, oke. Kita tahu salah karena ada undang-undang tertulis yang menyatakan kalau nggak pakai helm salah, kalau nggak bawa surat-surat salah. Kan itu kan? Polisi juga menangkap kita berdasarkan apa? Berdasarkan ada undang-undangnya. Ada tertulis undang-undang pasal sekian, ayat sekian, orang yang nggak pakai helm dihukum ini. Undang-undang pasal sekian, ayat sekian, nggak pakai surat-surat dihukum ini. Kan begitu. Jadi kenapa kita takut berhadapan polisi? Karena kita salah. Apa yang membuat kita tahu kita salah? Karena kita udah baca ada undang-undangnya. Jadi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kalau kita nggak tahu kita salah, berarti kita belum baca Alkitab. Tapi kalau kita sudah baca Alkitab dan kita tahu kita salah, masih berani berhadapan dengan Tuhan, maka Tuhan akan buat ada undang-undangnya. Di ayat sekian kau nggak genapi, di ayat sekian nggak kerjakan, di ayat sekian nggak kau laksanakan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Siapa yang bisa baca dengan kuat? Iya, saya ulangi supaya lebih jelas kepada kita semua. Pakai mic ini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan. Arti kata baptisan itu apa? Dikuburkan. Jadi mau lo didokot do kita dibaptis berarti harus dikubur. Mau lo dikubur sama dia do halakna dikubur. Bahasa Batak lebih keras. Bahasa Indonesia doa mangi. Kita pakai bahasa Batak. Atong naung tartanom dohita rap dohot ibana marhite hite pedidian. Apa bahasa Bataknya katakan? Tartanom. Jadi undang-undangnya ini. Kalau kita melanggar ini berarti kita salah. Jadi kalau kita tahu bahwa baptisan itu ditanam, tartanom, masuk, berarti inilah baptisan. Enggak yang lain-lain. Kita enggak. Jadi hari ini Alkitab kita udah jelas berkata bahwa pedidian itu adalah orang yang ditanam, ditenggelamkan. Jadi Bapak Saudara kepada anak-anak semalam saya bilang begitu. Ingat ini Bapak Saudara. Firman Tuhannya jelas sekali berkata bahwa pedidian itu adalah kita tertanam. Katakan tertanam. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari belajar dan belajar. Maka untuk itu hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, Roh Kudus menjadikan kita berdampak. Kenapa Roh Kudus menjadikan kita berdampak? Karena Roh Kudus memberikan kita kuasa. Supaya apa? Supaya kita kuat dalam segala tekanan. Matius 10 ayat 16. Siapa yang bisa baca dengan kuat?
Bisa bayangkan? Kita ini diutus Tuhan seperti domba di tengah-tengah atong buama hitam mangalo serigala. Buiduta bayangkon adong biru-biru na di tongan ni serigala alangon na namon, habison na namon, pamateon na namon. Tetapi kenapa kita sengaja diutus Tuhan ke tengah-tengah serigala? Karena kita nggak sendiri. Apa yang membuat kita nggak sendiri? Tuhan sudah kirim Roh Kudusnya untuk memberikan kita kuasa. Serigala pun dapat kita kalahkan. Karena apa? Karena ada kekuatan yang daripada Tuhan yang menguatkan kita semua. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Aku kan berdiri sekalipun badai topan datang, karena ada kekuatan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang sudah diberikannya kepada kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu nggak kuat. Tapi apa yang kita andalkan? Kita andalkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya yang memenuhi kita, maka kita akan dikuatkan. Yang pertama kita melihat contoh bagaimana seseorang yang dikuatkan oleh Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Salah seorang bisa baca dengan kuat. Amin. Karena iman maka Nuh menyelamatkan keluarganya. Apa yang membuat iman Nuh kuat? Ada Roh Kudus yang menguatkan dia. Tantangan apa yang dihadapi oleh Nuh? Tantangan dia diejek, dia dihina, dia disudutkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia nggak ada yang mau sepaham dengan Nuh. Seluruh dunia nggak ada yang sejalan dengan Nuh. Bayangkan kalau kita hidup di lingkungan masyarakat yang nggak pernah sepaham dengan kita, yang nggak pernah suka dengan kita, yang nggak pernah mau dengan kita, yang nggak pernah dekat dengan kita. Bagaimana kehidupan kita menjalani ketika lingkungan kita semuanya adalah orang-orang yang membenci kita. Tetapi Nuh tetap kuat karena dia percaya apa yang dia kerjakan bukan perintah manusia, tetapi apa yang dia kerjakan adalah perintah Tuhan. Maka ketika dia melakukan perintah Tuhan, jawabannya Nuh menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita menghadapi tantangan ketika kita melakukan perintah Tuhan. Mungkin kita menghadapi ejekan ketika kita melakukan perintah Tuhan. Kita dihina orang. Tapi saya mau katakan hari ini Bapak Saudara, minta kuasa Roh Kudus untuk menguatkan engkau. Karena ketika engkau kuat, imanmu akan terus bertindak. Dan ketika imanmu akan terus bertindak, maka engkau akan menyelamatkan keluargamu. Keluarga kita Bapak Saudara, anak-anak kita nggak cukup hanya berkata anak kokido hamorau diau, tetapi perlu yang namanya perjuangan. Kita nggak hanya cukup berkata anakku bahwa aku mengasihimu, tetapi nggak ada perbuatan. Kita berkata anakku, aku mencintaimu, tapi kita nggak pernah berkorban bagi dia. Itu sama saja nol Bapak Saudara. Tetapi ketika kita berkata kita mencintai anak kita mencintai keluarga kita, maka ada iman yang harus kita kerjakan untuk mengerjakan itu. Ada kekuatan yang perlu memenuhi segenap kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, naloa masih Noah on, palama benon na parau di atas niduluk. Naloa masih Noah on, palama belgahia benon na paraona. Torneng neng benon na tu parawi. Naloa masih nuon. Mungkin kita seperti itu Bapak Saudara, di paloa-loa jolma ketika kita etalau tu gereja. Kita lau hita marminggu termangak kalau saya parminggu ni terset dia maro hepeng molola na marminggu iba. Mungkin Bapak Saudara di paloa-loa, tetapi saya mau katakan hari ini, sekalipun kita di paloa-loa jolma, saya mau katakan tetaplah kuat karena Roh Kudus sudah memberikan kepada kita. Karena dengan kekuatan itu kita menyelamatkan keluarga kita.
Ada yang di sini anaknya nggak mau diberkati? Anggo mang dang pala lo mamarsugo gabi badit anakki. Ada? Tapi kita pasti ingin bilang, awamang masihol doa, hirim rohaku. Moluh bereng do ya nakon ya ka tetanggaku berhasil. Tai songoni man ya nakagelekon. Berhasil siani. Saya mau katakan kalau engkau punya iman untuk anakmu berhasil, maka saya katakan hari ini kuatlah seperti Nuh, kuat menghadapi setiap tantangan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Iya, karena iman maka Yusuf bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi Yusuf menyelamatkan satu bangsa. Katakan satu bangsa. Karena iman kita, si Gotom bisa diubah oleh Tuhan. Karena iman kita, si Gotom bisa dipertobatkan oleh Tuhan. Karena iman kita, si Gotom bisa menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Syaratnya apa? Kuat, Bapak Saudara. Yusuf aja ketika dia masih hidup bisa membayangkan ketika nanti aku sudah mati, maka bangsa ini akan keluar dari tanah Mesir. Tapi ingatlah tulang-tulangku, jangan engkau tinggalkan. Itu ayatnya Bapak Saudara. Jadi dia punya iman bahwa dia akan menyelamatkan satu bangsa. Adakah kita punya iman hari ini? Si Gotom pasti diberkati oleh Tuhan. Si Gotom pasti akan dilawat oleh Tuhan. Syaratnya hari ini kuat. Amin. Unang murah-murah dalu. Anggui dan sinjilo namangi. Sapero Tuhan Yesus sedang kira bertobat, maka enggak bertobatlah dia. Tapi kalau kita bilang dia pasti bertobat, sekeras apapun dia pasti bertobat. Jaminannya adalah ada Roh Kudus yang menguatkan Bapak Ibu, maka Roh Kudus akan menjamah dia akan bertobat. Kita bisa saja menghadapi tantangan, tapi jangan berpikir tantangan itu akan menghancurkan kita. Ada sebuah cerita Bapak Saudara, seorang anak muda, dia keluar dari kampungnya karena dia punya utang yang banyak. Orang tuanya punya hutang, dia mau dipaksa untuk membayar hutang itu. Kalau enggak rumahnya akan diambil. Lalu dia berbilang gini sama ibunya, aku mau merantau lah. Supaya apa? Supaya aku bisa cari uang yang banyak. Dan ketika aku sudah punya uang yang banyak, kita akan bayar hutang-hutang kita. Tetapi apa yang terjadi? Begitu dia dirantau, dia kerja jadi kuli. Baru dia jadi kuli, Bapak Saudara, kuli bangunan. Dapat hari Sabtu mau gajian, tiba-tiba mandornya lari. Dan teman-temannya bilang begini, wah kalau gini kerja, nggak ada gajian, nggak usah kerjalah. Semuanya meninggalkan, udah tinggalkan aja pekerjaan ini. Lalu tinggallah si anak muda ini sendiri. Dia belum pernah dapat gaji, karena dia baru kerja. Dia sempat bilang sama teman-temannya, jangan tinggalkan saya mau tinggal di mana? Mungkin pada waktu itu dia berpikir sudah putus asa. Udah kerja capek-capek nggak dapat gaji. Udah kerja capek-capek ditipu orang. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu semua temannya pergi, pemilik bangunan datang dan bertanya, kemana semua tukangnya? Lalu dia bilang, udah semua pergi Pak, karena gak ada gaji. Waduh, ini bangunan ini harus selesai. Ini rumah saya ini harus selesai. Kau tahu gak siapa yang bisa meneruskan bangunan ini? Lalu si anak muda ini bilang, saya bisa meneruskan bangunan ini karena saya juga tukang. Saya akan berusaha, akan cari orang. Tapi kesal Bapak, percaya kepada saya. Lalu si pemilik rumah bilang, aku percaya samamu. Tiba-tiba semua kepercayaan yang tadinya dia seorang kuli, diangkat menjadi seorang ahli bangunan. Kemudian dia membangun dengan baik dan bangunannya berhasil. Dilihat itu bagus, dilihat itu berhasil. Lalu semakin naik dan semakin naik dan semakin naik. Akhirnya dia di pemborong yang diberkati dengan luar biasa. Seandainya ketika tadi teman-temannya semua meninggalkan tempat pekerjaan itu, dia juga meninggalkan, maka dia nggak akan ada apa-apanya. Tetapi karena dia bertahan, dia kuat, dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hari ini siapa yang bertahan sampai ke ujung, maka dialah yang akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jangan mudah Bapak Saudara kecewa.
Apalagi kalau kita ibadah minggu, aduh minggu ini gak enak, minggu narodang robiau, kita gak akan diberkati. Tapi orang yang bertahan akan menyelamatkan satu bangsa. Yang ketiga, Bapak Saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Iya, kuat dalam menghadapi kemewahan dunia. Ini tantangan yang paling berat, Bapak Saudara. Rayuan dunia itu berat. Rayuan lingkungan itu berat. Tetapi kita akan kuat menghadapi rayuan dunia, rayuan lingkungan, rayuan adat, rayuan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk meninggalkan kebersamaan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Bah, unang gabi tertuk-tuk kita karena tantangan-tantangan dunia yang menantang kita. Tabu duduk sangat iba. Arga iba di bereng colma. Ay molo gabi pangulian huria sipata leas dorohani colma. Apalagi molo pangulian huria ni Pentakosta. Song gajina. Torahama benon ni. Torahama bu ini. Apalagi pangulian huria Pentakosta. Padidana sedangkan padidana so sekolah Alkitab. Torsia dia mahaboton ni. Torsongo dia mabarpanimaton ni. Kita direndahkan orang, Bapak Saudara. Tapi saya katakan hari ini, sekalipun kau direndahkan orang, jangan tergoda oleh lingkungan yang ada di sekitarmu. Karena kita percaya ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Maka kita akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Seperti Musa menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia bisa kuat menolak ajakan-ajakan dan rayuan-rayuan dunia. Yang terakhir, Bapak Saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Bayangkan, apa yang membuat dia bisa berbicara sesudah mati? Apa yang membuat dia mendapatkan anugerah yang begitu besar? Karena dia kuat untuk menentukan bahwa persembahan yang terbaiklah yang menjadi milik Tuhan. Bukan persembahan yang asal-asalan, bukan persembahan yang mungkin karena ini udahlah nggak ada lagi, ini aja dikasih sama Tuhan, enggak. Tetapi Habil mampu dengan kuatkan dirinya, dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan menghargai dia. Bapak Ibu, saya tahu tantangan hidup itu berat. Kenapa? Karena kita memang seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Serigalanya apa? Serigalanya kekhawatiran. Moluhuleon nadinggan tuadupan ni debata ahamadiau. Moluhupeleon na terbaik sian ngoluku tujolon di debata terbuaman non hajol mauku. Makanya kan sering Bapak Saudara, ketika anaknya juara 1, maka dia bilang anak ini harus jadi dokter. Lalu anak yang kedua pintar, ranking 1, anak ini harus jadi insinyur. Anak yang ketiga tinggal kelas, daknya naik kelas, nilainya jeblok, iko pedih tamon. Itu orang yang gak mampu Bapak Saudara. Kenapa? Karena dia pikir pendeta gak ada uangnya, pendeta gak ada gajinya. Kalau dokter bisa kaya, insinyur bisa kaya, pendeta jadi apa? Tapi hari ini Tuhan buka, dokter jadi pendeta, insinyur jadi pendeta, kepala perusahaan jadi pendeta. Karena pendeta adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Saudara. Maka untuk itu kuatkan hidupmu. Kalau engkau gak mampu, minta Roh Kudus, maka kuasanya akan menguatkan engkau, memampukan engkau, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu punya peran yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang pertama apa peran Roh Kudus di dalam hidup kita? Matius 28 ayat ke-19, Roh Kudus menyertai kita.
Dia berkata kepada kita, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia menyertai kita, Bapak Saudara. Yang kedua, Roh Kudus memberi kita hikmat. Markus 13 ayat yang ke-11. Jika kamu dikiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Ada hikmat, Bapak Saudara. Tapi saya berpikir, Bapak Saudara, kalau Tuhan sudah memberikan hikmat, maka hikmat yang Tuhan berikan adalah hikmat yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Orang bisa memandang rendah kita. Orang bisa gak menghargai kita. Tetapi ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, kita akan ditinggikan Tuhan. Karena janjinya, dia tidak akan jadikan kita ekor, tapi dia akan jadikan kita kepala. Dia tidak akan biarkan kita turun, tapi dia akan terus angkat dan angkat kita semakin tinggi dan semakin tinggi. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kita kuasa. Lukas 1 ayat yang ke-35. Dan yang keempat, Roh Kudus menjadi pemimpin atas kehidupan kita. Lukas 2 ayat yang kedua. Jadi perannya besar bagi kita, Bapak Saudara. Maka untuk itu terima Roh Kudus. Kalau hari ini adalah hari Pentakosta, di mana kita memperingati 2000 tahun yang lalu lebih bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan, maka Roh Kudus itu ada di sekitar kita hari ini. Kita nggak hanya menunggu Dia pada saat ini, kapanpun kita butuh Dia, Dia ada di sekitar kita. Syaratnya adalah buka hati, karena Dia sedang mengetuk pintu hati kita. Dia sedang berdiri di pintu hatimu, Dia sedang berdiri di pintu dari rumahmu, dari kehidupanmu. Hari ini tinggal apa yang kita harus kerjakan? Buka pintu. Dia akan masuk membawa kuasa itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku diangkat Tuhan dan dipulihkannya. Oh, haleluya, haleluya. Buka hatimu, terima Roh Kudus. Buka hatimu, terima Roh Kudus. Masuk dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus, masuklah. Roh Kudus, penuhi. Roh Kudus, penuhi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan
setia Engkau ada bersama-sama dengan kami. Selamanya Engkau akan menyertai kami. Engkau akan memberikan hikmat, Engkau akan memberikan kuasa, dan Engkau akan memimpin setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, termaterailah kebenaran firman-Mu hari ini dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, haleluya. Silakan duduk, sudah kasih nama Tuhan, haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita, korban pembangunan kita di hadapan Tuhan. Sepekan Sada Servis Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotom, Roh Kudus menjadikan kita berdampak. Minggu 28 Mei 2023 pukul 10 WIB, Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitonga 1 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Silitonga. Senin, dalam suasana hari Pantekosta, ibadah keluarga diundur ke minggu depan. Hari Jumat, ibadah doa dan puasa pukul 13.30 sampai 14.30 WIB di gereja. Hari Sabtu ada ibadah remaja dan pemuda dan latihan musik pukul 19 WIB di gereja. Jemaat yang berulang tahun, ulang tahun gereja, ibadah ulang tahun gereja Minggu tanggal 25 Juni 2023 kita doakan bersama. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, Ibu Neti Simajuntak 24 Mei 1986 yang ke-37. Yang kedua Sylvia Tambunan 30 Mei 2002 ulang tahun yang ke-21. Yang ketiga Saidah 2 Juni 2015 ulang tahun yang ke-8. Buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu
Ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB, ibadah raya pukul 10 WIB. Haleluya. Sekian terima kasih pengumuman kita pada saat ini. Kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Saja bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kami berdoa secara khusus buat keluarga dari Bapak Joel yang bersyukur atas rumah baru yang sudah mereka boleh selesaikan dan mereka boleh tempati. Kami berdoa biarlah rumah ini boleh menjadi rumah doa, rumah ini boleh menjadi rumah berkat. Mereka yang tinggal di dalam rumah ini akan merasakan ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mereka akan merasakan ada sukacita yang daripada Tuhan. Engkau memberkati sekeliling rumah ini. Engkau menjagai sekeliling rumah ini. Roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami menolak itu untuk boleh ambil bagian dalam rumah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka yang boleh tinggal di rumah ini akan menjadi rumah yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kebersamaan senantiasa dalam sukacita yang Tuhan siapkan bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat orang tua kami ini di masa tuanya seringkali mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah tubuhnya, jamah fisiknya, sehingga opung celiper Tuhan tidak akan pernah terhalang untuk terus dan terus menjadi kesaksian bagi Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Dan seberapa banyak jemaat-jemaat yang saat ini kurang sehat, Engkau Tuhan yang menjamah mereka di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kalau sebentar kami akan melakukan baptisan, biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami yang akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan sebelum kita pulang, kita terima berkat yang dari Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan, berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Kita yang diberikan kemenangan, sama-sama kita katakan amin.